Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Muhammad Ali dan di sebelah saya dengan siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdi. Dari kalau boleh tahu dari prodi apa nih Mas? Saya prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Iya. Oke. Fakultas? Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu masuk ke dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Benar. Kampus UIN Mas? Kampus 2 Mas. Kampus 2 UIN Salatiga. UIN Salatiga. Iya. Oke. Oke, di sini teman-teman sekalian, di sini kami akan sedikit berbincang-bincang mengenai apa itu haji wada. Ya. Mungkin langsung saja nih Mas ya. Pertanyaannya Mas, Rasulullah itu haji duluan atau umroh duluan ya Mas? Rasulullah itu haji duluan atau umroh duluan? Umroh duluan gitu. Nah, jadi ya baik, saya akan jawab di sini. Kalau menurut fakta lapangannya, Ya. Nabi Muhammad itu umroh duluan atau haji duluan? Ya. Jawabannya adalah umroh duluan. Umroh duluan. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu umroh sebanyak 4 kali dan haji 1 kali. Itu haji terakhirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau selama hidupnya beliau cuma 1 kali haji. Cuma 1 kali haji. Ya. Kalau boleh tahu hajinya beliau Nabi Muhammad itu kapan itu Mas? Dalam sejarahnya Itu Nabi Muhammad umroh itu pada tahun 10 Hijriah. 10 Hijriah. Hijriah ya. Ya. Oke. Nah, Mas, kan kita tadi judulnya kan judul apa? Perbincangan kita nih haji wada nih, Ya, Mas. haji wada. Kan kurang afdol kalau misalnya pengertian haji wada itu belum kita dengar gitu kan. Nah, Mas, mungkin Mas Erdi bisa menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu haji wada itu? Jadi mengenai haji wada ini, haji wada itu adalah haji pertama dan haji terakhirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang zaman sekarang menyebutnya haji wada itu adalah sebagai haji perpisahan. Haji perpisahan. Ya, karena 3 bulan setelah haji ini Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia. Jadi makanya disebut oleh para ulama atau umat Islam pada zaman sekarang haji wada itu adalah haji perpisahan. Jadi kalau kita mengutip dari buku sejarah Rasulullah SAW, saat Rasulullah itu mengumumkan ketika beliau hendak melaksanakan haji, jadi seluruh umat Muslim itu berdatangan ke Madinah, Mas. Umat Islam berdatangan ke Madinah ingin ikut haji bersama Rasulullah SAW. Nah, di momen haji wada ini Nabi Muhammad itu menyampaikan khutbahnya. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan khutbah untuk seluruh umat Islam di dunia, bahkan termasuk kita. Jadi walaupun kita belum lahir, jadi ketika haji wada itu Nabi Muhammad menyampaikan khutbahnya untuk seluruh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, gitu Mas. Oh, jadi sebelum wafatnya beliau menyampaikan khutbah ya? Iya, beliau menyampaikan khutbah. Jadi maka dari itu haji wada ini disebut dengan haji perpisahan. Haji perpisahan. Iya, betul. Kan Mas ini Mas, seperti Mas jelaskan tadi kan Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan khutbahnya. Iya. Nah, inti atau hikmah dari khutbahnya Nabi Muhammad itu gimana tuh Mas? Bicara apa sih inti-inti dalam khutbahnya Ya. Nabi Muhammad itu? Ya, kalau saya dapat menyimpulkan ada beberapa inti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam khutbahnya. Yang pertama itu adalah Nabi Muhammad menyampaikan kaum muslimin itu harus menjaga harta, harus menjaga jiwa dan kehormatan sama muslim. Ya. Juga tidak boleh berbuat zalim kepada sesama muslim. Itu yang pertama, Mas. Ya. Terus yang kedua, riba itu adalah haram. Haram, riba itu kita tidak boleh riba karena hukumnya haram. Terus yang ketiga, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Nah, pada 4 bulan ini umat Islam itu tidak boleh berperang. Saking mulianya 4 bulan ini tadi, Mas. Terus tadi yang keberapa? Yang keempat Mas. Berarti
sekarang yang keempat atau tadi? Kelima. Oh. Sekarang yang kelima adalah perintah untuk memuliakan wanita. Jadi kita sebagai umat Islam, kaum Adam khususnya, Ya. harus memuliakan wanita. Ya. Terus yang keenam, Ya. yaitu perintah untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran. Nah, kita harus menjalankan isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran dan Ya. Sunnah. Terus yang ketujuh, yaitu perintah untuk taat kepada pemimpin. Kita harus taat kepada pemimpin. Yang kedelapan, perintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja. Terus yang terakhir, kita sesama umat muslim ini bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Ya. Jadi orang muslim saudaranya orang muslim. Mungkin itu, Mas. Ya, mungkin terima kasih kepada Mas Erdi yang telah menjelaskan sedikit Ya, sama-sama. mengenai apa itu Haji Wada dan isi-isinya. Mungkin Mas bisa menyampaikan sedikit kesimpulan biar teman-teman yang menonton bisa lebih paham dari kesimpulan semua yang Mas Erdi sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya itu adalah Rasulullah SAW itu diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah. Ya. Ya apa sih risalah itu? Yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau adalah Nabi Muhammad itu adalah dai yang sukses, adalah dai yang gimana berpengalaman sukses sepanjang zaman. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu bisa kita nikmati hingga saat ini, Mas. Padahal kan Nabi sudah wafat dari Ya. berapa tahun. Luar biasanya Nabi ya. Sampai sekarang masih bisa kita nikmati dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu. Terus khutbah Nabi Muhammad SAW itu di dalam Haji Wada tadi itu sangat tegas, Mas. Sangat tegas. Kandungannya, syarat maknanya itu Mendalam, Mas. mendalam. Ya. Ya, mungkin itulah sedikit yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih Mas Ardi. Untuk teman-teman sekalian maupun penonton, mungkin cukup dari pengertian dan berbincang-bincang kami kepada Mas Ardi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.